Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah hidup kudus. Bagaimana kita boleh hidup kudus menurut firman Tuhan? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga 12. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk bersungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Sebuah ilustrasi. Menurut ECPAT, sebuah organisasi yang bertujuan melawan eksploitasi seksual komersial kanak-kanak, melaporkan sepanjang September 2016 hingga Februari 2017 ditemukan 6 case pornografi dengan jumlah mangsa sebanyak 157 kanak-kanak. Nah, sebagian besar case ini menggunakan internet, beroperasi di jaringan gelap atau yang disebut sebagai dark web, yang rumit dan tidak ada nama pelaku, yang melindungi para pelaku secara maksimum. Nah, ini menyukarkan pihak berkuasa untuk mengatasi masalah ini. Ini menjadi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam mencapai informasi yang ada di media cetak, elektronik, dan internet. Bertindak bijak, tidak mudah terpengaruh dengan informasi dan ajaran yang boleh melemahkan iman. Saudara, sejak zaman gereja yang mula-mula, kedursilaan menjadi salah satu godaan kuat kepada gereja. Kedursilaan artinya berkelakuan buruk, jahat, hidup menurut kehendak sendiri, tidak taat kepada perintah Tuhan. Rasul Paulus memberikan alasan kuat untuk menjaga morality jemaat di Tesalonika dengan melandaskan kepada kehendak dan panggilan Tuhan serta sifat Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Kehendak Tuhan menyatakan bahwa orang percaya harus hidup melakukan apa yang kudus. Saudara, apa yang menjadi aplikasi untuk kita saat ini? Ayat inti di atas dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar atau kotor atau dosa. Tuhan tidak menghendaki kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan yang boleh merosakkan moral umat percaya. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Artinya saudara, kita harus hidup taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan melakukan perintahnya dengan baik. Ini berlaku bila mana kita mengizinkan Tuhan Roh Kudus menguasai hidup kita. Dia memampukan kita hidup menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk merespon panggilan Tuhan untuk hidup kudus dan melakukan semua perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.